Halo semua, perkenalkan, nama saya Imam Sugiharto. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak, program studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara membuat kabel LAN strike dengan mudah. Namun, sebelum kita mulai, kita akan bahas sedikit tentang LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer dalam area terbatas, misalnya di rumah, sekolah, ataupun kantor. Dengan LAN, perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, dan router dapat saling terhubung untuk berbagi file, internet, atau sumber daya lainnya. Nah, salah satu komponen penting dalam jaringan LAN adalah kabel LAN. Dan jenis kabel yang paling sering dipakai untuk menghubungkan perangkat-perangkat tadi adalah kabel strike. Nah, di video ini kita akan bahas langkah demi langkah cara membuat kabel LAN strike mulai dari persiapan, penyusunan warna kabel, crimping, sampai pengecekan hasilnya. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, seperti kabel LAN. Saya menggunakan kabel LAN outdoor dari Spectra karena memiliki kualitas yang baik dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan, seperti panas dan hujan. Saya memilih kategori Cat 6 agar kapasitas transmisinya lebih besar dan mendukung kecepatan jaringan yang lebih tinggi, serta memberikan kualitas sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan kategori di bawahnya. Selanjutnya, saya menggunakan konektor RJ45 anti gagal dari Fastcalling, tipe Cat 6 juga, agar sesuai dengan jenis kabel yang digunakan. Konektor ini mempermudah pemasangan karena cukup dimasukkan, ditekan, dan sudah siap terpasang dengan baik. Kemudian, untuk proses crimping, saya menggunakan crimping tool premium merek Pro XP. Kelebihan alat ini adalah dapat memotong ujung kabel secara otomatis saat proses crimping dilakukan, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah, rapi, dan tentunya meminimalkan kegagalan. Selain itu, di sini saya juga menyiapkan tang potong untuk memotong bagian-bagian pada kabel yang tidak diperlukan. Alat ini bersifat opsional, namun sangat membantu untuk merapikan pekerjaan. Selanjutnya, saya memiliki panduan atau wire guide agar penataan warna kabel mengikuti standar yang benar dan tidak terjadi kesalahan saat proses terminasi. Dan yang terakhir, saya menggunakan LAN tester untuk melakukan pengecekan hasil terminasi kabel. Alat ini memastikan setiap jalur koneksi pada pin 1 sampai pin 8 terhubung dengan benar, serta memastikan tidak terjadi kesalahan seperti kabel terputus, hubungan pendek, atau urutan pin yang salah. Jadi di sini kita ada dua standar susunan kabel atau wiring standar, yaitu T568A dan T568B. Jika kita membuat kabel crossover, maka keduanya akan kita gunakan di masing-masing ujung kabel. Namun, jika kita akan membuat kabel strike, maka kita dapat memilih salah satu dari standar ini dan diaplikasikan di setiap ujung-ujung kabelnya. Dan pada penerapan kali ini, kita akan menggunakan wire T568B yang merupakan standar yang paling sering digunakan. Jika alat-alatnya sudah siap, kita langsung saja. Langkah pertama, siapkan kabel LAN outdoor yang akan kita gunakan. Kita kupas bagian luar kabel sekitar 2 hingga 3 cm menggunakan crimping tool. Lakukan dengan hati-hati agar inti kabel tembaga tetap rapi dan tidak tergores. Seperti ini hasilnya. Setelah bagian luar kabel dikupas, akan terlihat lapisan pelindung di dalamnya, seperti pembungkus foil atau kawat tembaga ground. Lapisan ini berfungsi melindungi kabel dari gangguan luar dan kondisi cuaca. Selanjutnya, kita akan membuka lapisan pelindung ini. Nah, setelah lapisan pelindung bagian dalam dibuka, terlihat bahwa kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel yang saling terpelin. Masing-masing pasang kabel memiliki kombinasi warna yang berbeda dan terpelin satu sama lain.
Selanjutnya, kita akan memotong kawat ground dan separator plastik pemisah ini menggunakan tang potong. Langkah berikutnya adalah meluruskan dan merapikan tiap pasang kabel ini. Pastikan saat meluruskan kabel tidak terlalu kasar, agar struktur di dalamnya tetap baik dan tidak mudah patah. Berikutnya, kita akan menyusun kabel sesuai standar T568B. Urutan warnanya yaitu putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini adalah salah satu standar pengkabelan LAN yang paling umum digunakan pada instalasi jaringan rumahan maupun perkantoran. Oke, kalau sudah tersusun seperti ini, kita akan rapikan ujungnya dengan crimping tool, agar ketika dimasukkan ke konektornya dapat masuk sesuai dengan jalurnya. Kemudian kita ambil konektornya, dan kita masukkan. Karena konektor ini konektor anti gagal, jadi ketika dimasukkan kabelnya, maka kabelnya akan tembus. Tidak seperti pada konektor pada umumnya. Sebelum kita crimping, kita pastikan kembali kabel berada di jalur yang benar dan sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Ini adalah keunggulan konektor ini dibandingkan dengan konektor-konektor pada umumnya. Selanjutnya, kita akan crimping konektornya. Dan perhatikan ujung kabelnya, juga akan langsung terpotong. Dan satu sisi kabel sudah selesai terpasang. Sekarang kita pastikan kembali bahwa konektor telah menekan dan mencengkram kabel dengan kuat, sehingga setiap jalur tembaga terhubung dengan baik dan tidak mudah terlepas. Selanjutnya kita akan melakukan proses yang sama pada ujung kabel satunya. Ikuti langkah yang sama mulai dari penyusunan warna hingga proses crimping untuk memastikan kedua sisi terpasang dengan standar yang benar.
Nah, kedua ujung kabelnya sekarang sudah selesai terpasang dan terlihat rapi seperti ini. Keduanya sudah menggunakan standar yang sama, jadi ini siap untuk kita uji. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengetesan menggunakan LAN tester untuk memastikan semua pin terhubung dengan baik dan kabel ini siap dipakai. Sekarang kita sambungkan kedua ujung kabel ke LAN tester. Pastikan masing-masing terhubung dengan posisi yang benar. Perhatikan lampu indikatornya. Kalau lampu menyala dan berkedip berurutan dari nomor 1 sampai dengan 8, itu artinya setiap jalur di dalam kabel sudah terhubung dengan benar. Karena hasil tesnya sudah benar, kita bisa lepas kabelnya. Jangan lupa selalu lakukan pengecekan seperti ini setiap kali membuat kabelan untuk memastikan kualitas sambungan tetap terpercaya. Nah, dengan demikian, proses pembuatan kabel line strike telah selesai. Mulai dari persiapan peralatannya, pengupasan kabel, penataan pemasangan warna, pemasangan konektor RJ45, hingga pengujian menggunakan LAN tester. Semua langkah ini sangat penting untuk memastikan koneksi jaringan yang stabil dan optimal. Jika seluruh tahapan dilakukan dengan benar, kabel LAN dapat berfungsi dengan maksimal dan memberikan kualitas jaringan yang baik. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Semoga langkah-langkah yang dijelaskan dapat membantu dalam membuat kabel jaringan secara mandiri dan sesuai dengan standar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan tutorial bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.